Shalom muda-mudi dalam Kristus. Senang dapat berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Saya Penatua Gilbert Christian Krista Mulyana dari GKI Gunung Sahari. Muda-mudi yang Tuhan Yesus kasihi, renungan hari ini yang dituliskan oleh Pendeta Keisha Hestika Hayu Suranta berjudul Bertobat dari Niat Hati, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Di dalam kerendahan hati kami menghampiri Engkau ya Bapa. Bapa yang selalu baik pada kami. Bapa yang selalu menunjukkan cintanya yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hari-hari yang boleh kami jalani, di mana kami boleh terus menjalannya bersama dengan Engkau. Dan sekarang, melalui perenungan firman pada hari ini, kami mau semakin mengenal Engkau. Dan biarlah Engkau saja yang boleh menuntun setiap kami, agar kami boleh mengetahui dan mendalami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa, perenungan firman ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, dapat tebus kami yang hidup, yang penuh cinta pada kami. Amin. Oke, yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Mudah-mudahan dalam Kristus ada seorang ibu yang menasehati putrinya yang akan berkuliah di luar kota. Sang ibu berkata, "Nah, jika kamu berbuat hal-hal yang salah, maka Mama akan segera tahu meskipun kamu tidak memberitahu Mama." Nasihat ini disampaikan sang ibu agar sang anak mengerti bahwa sebagai ibu, ia akan mengetahui apa yang dilakukan anaknya. Ada intuisi seorang ibu yang dapat dipercaya dan dipegang teguh. Niat hati sang putri akan dapat diketahui ibunya dengan atau tanpa pengakuan dari sang anak. Begitu juga dengan Simon. Niat hati Simon yang mengira bisa membeli dalam tanda kutip kuasa agar Roh Kudus turun dalam penumpangan tangan yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar. Simon meminta hal ini kepada Petrus dan ia mendapat teguran yang sangat keras karena hal itu. Melalui Petrus, Allah menegur Simon agar ia segera bertobat karena niat hatinya yang jahat. Niat hatinya yang jahat lahir dari rasa iri hati yang pahit dan juga dari jeratan kejahatan. Dorongan dari niat hati yang jahat melahirkan sebuah tindakan yang sangat tidak berkenan di hati Allah. Oleh karena itu, Petrus segera menyuruh Simon untuk bertobat dan berdoa kepada Allah. Niat hati yang salah dan bengkok membutuhkan pertolongan agar diperbaharui sesuai dengan kehendak Allah. Youth, semua tindakan berangkat dari niat hati yang paling dalam. Oleh karena itu, sangat penting agar kita dapat mengenali niat hati kita yang sesungguhnya. Dengan mengenali niat hati kita, kita pun juga dapat menjaganya sesuai dengan hikmat Allah. Niat hati yang benar akan mengarahkan tindakan kita kepada kebenaran Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan menyinari langkah kita dengan niat hati yang senantiasa bersinar. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami datang padamu ya Bapa, ketika Engkau boleh menyadarkan kami lebih lagi untuk mendalami apa yang ada di dalam hati kami. Mungkin saja ada tindakan, mungkin saja ada perkataan, mungkin saja ada maksud tertentu yang kadang keluar dari diri kami, yang ternyata itu tidak menunjukkan niat hati yang penuh dengan kebaikan. Namun biarlah Allah, Sang Sumber Rahmat, Sang Sumber Hikmat, boleh membawa kami untuk semakin murni di dalam menunjukkan kehendak-Mu. Di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami bagikan, biarlah itu semua menunjukkan niat hati kami yang terdalam, yaitu niat hati yang ingin selalu dekat, yang ingin selalu menunjukkan Kristus dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa.
setiap langkah hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu semua boleh menunjukkan niat hati kami yang hanya didasarkan pada firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa, kami mengucap syukur dan juga kami memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.